Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Nah, silakan kalian persiapkan bukunya ya. Oke anak-anak, kita akan melanjutkan materi kita pada pembahasan perjuangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang perjuangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dalam memerangi kaum murtad dan nabi palsu. Nah, pada hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai perjuangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dalam mengumpulkan mushaf Al-Quran, kemudian perjuangan beliau dalam memerangi orang yang tidak membayar zakat, dan perjuangan beliau dalam memperluas wilayah kekuasaan Islam. Baik anak-anak, marilah kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan kalian buka buku SKI kalian halaman 86. Jadi sambil Bapak menerangkan video ini, kalian harus membuka buku supaya belajar kita lebih maksimal. Selamat belajar anak-anak. Oke, kita akan mulai pembahasan kita di pembahasan kedua tentang perjuangan beliau dalam mengumpulkan mushaf Al-Quran. Keadaan apa pada saat itu yang menyebabkan beliau merasa perlu untuk mengumpulkan mushaf Al-Quran? Kita akan baca di sini anak-anak. Pada minggu sebelumnya kita sudah bahas bahwasannya pada perjuangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dalam memerangi kaum murtad dan nabi palsu, banyak sekali para penghafal Al-Quran yang berguguran pada peperangan tersebut. Nah, dan pada masa sebelumnya, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW, terjadi peristiwa pembunuhan para sahabat Nabi Muhammad SAW di tempat yang bernama Bi'rul Ma'unah. Keadaan tersebut sangat membahayakan bagi keberadaan Al-Quran. Apabila Al-Quran itu tidak dikumpulkan, maka dari waktu ke waktu mungkin saja Al-Quran itu tidak dikenal oleh umatnya. Dalam keadaan seperti itu, Umar bin Khattab mengajukan usulan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran. Nah, pada mulanya Khalifah Abu Bakar menolak usulan Umar sebab pengumpulan Al-Quran belum pernah dilakukan pada masa hidup Rasulullah SAW. Umar terus-menerus mendesak Khalifah Abu Bakar As-Siddiq agar segera melakukan usaha pengumpulan Al-Quran. Akhirnya Khalifah Abu Bakar menyetujui usulan tersebut. Kemudian Zaid bin Sabit ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai panitia pengumpulan Al-Quran karena menurut Abu Bakar dia adalah seorang pemuda yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW sebagai salah seorang pencatat wahyu. Selain itu, Zaid juga telah menghafal Al-Quran dengan baik. Kemudian Zaid mengumpulkan tulisan Al-Quran, baik yang tertulis pada kertas, kulit atau tulang binatang, pelepah kurma, tanah keras, dan dari hafalan para sahabat. Lalu untuk membuktikan bahwa apa yang dikumpulkannya adalah benar-benar wahyu, ia memperkuat dengan kesaksian dua orang muslim. Demikianlah usaha ini ia lakukan dengan penuh kesungguhan. Akhirnya Zaid bin Sabit mampu menulis ulang Al-Quran dalam lembaran-lembaran kertas secara utuh atau mushaf. Nah, jadi yang kita pegang saat ini, yang kita baca itu adalah mushaf yang pada zaman dahulu kala berupa tulisan-tulisan Al-Quran yang berceceran di mana-mana, lalu dikumpulkan oleh seorang sahabat yang bernama Zaid bin Sabit. Lalu beliau kemudian menyerahkan mushaf Al-Quran yang telah dibukukan itu kepada Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan tetap berada di rumah Khalifah hingga meninggal dunia. Oke anak-anak, kita masuk ke pembahasan selanjutnya tentang perjuangan Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang yang tidak membayar zakat. Mengeluarkan zakat adalah kewajiban pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, karena setelah terkumpul, harta zakat kemudian akan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, akan tetapi setelah Nabi Muhammad SAW wafat,
banyak orang yang mulai meninggalkan kewajiban zakat ini. Oleh karena itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu merasa khawatir. Jika satu kewajiban agama mulai ditinggalkan, maka tidak mustahil umat Islam akan meninggalkan kewajiban yang lainnya. Menurut pandangannya, dalam harta zakat itu terkandung hak orang miskin yang harus dipenuhi. Beliau pernah berkata, "Demi Allah, jika mereka menolak untuk membayar satu kali untuk diikatkan pada kaki untanya atau untuk membayar zakat seperti apa yang telah mereka bayar pada masa Nabi Muhammad SAW, aku akan menyatakan perang karena penolakan mereka." Nah, jadi itu kata-kata dari Abu Bakar As-Siddiq yang menyatakan perang bagi orang-orang yang menolak untuk membayar zakat. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak membeda-bedakan latar belakang orang dalam melakukan penarikan dan pemberian harta zakat. Contohnya, ia menarik zakat kemudian membagikannya kepada siapa saja yang berhak, baik dari kalangan kaum muslimin yang terdahulu keislamannya maupun mu'alaf. Demikian juga ia tidak membeda-bedakan antara orang merdeka maupun budak, serta antara laki-laki dan perempuan. Nah, jadi tegasnya apa yang dilakukan Abu Bakar merupakan cerminan hal yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Beliau tidak menghendaki adanya golongan manusia yang bergelimpangan harta kekayaan, sedangkan di pihak lain ada golongan yang miskin tidak memiliki harta yang cukup untuk penghidupannya. Prinsip ini bukan berarti melarang seseorang untuk memiliki harta kekayaan, namun agar kesejahteraan itu bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Nah, langkah seperti ini memang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu ingin meneruskannya. Oke anak-anak, untuk pembahasan mengenai perjuangan beliau dalam memperluas wilayah kekuasaan Islam, kita akan lanjutkan minggu depan ya. Kemudian untuk tugas SKI, di sini Bapak sudah menuliskan 5 soal. Silahkan kalian pause video ini. Nah, kemudian kalian catat 5 soalnya di buku tulis, lalu kalian jawab. Kalau sudah selesai, silahkan kalian kirimkan foto tugas kalian dan foto kalian melalui Japri agar langsung dikoreksi. Terima kasih anak-anakku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.